Polri ungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktek korupsi itu diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap masih mengepul di tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat yang terbakar. Api diduga dipicu korek api gas yang meledak. Asap tebal masih terus mengepul di beberapa bagian TPA Cikolotok, Purwakarta. Api masih menyala di beberapa titik, namun kecil. Hal ini berbeda sehari sebelumnya, di mana api membakar gunungan sampah yang menumpuk. Tiupan angin kencang dan teriknya matahari membuat api dengan cepat membesar ke berbagai arah. Pemicu kebakaran diduga dari ledakan korek api gas. Titik api muncul di bagian selatan TPA dan langsung membesar serta merembet ke bagian tengah. Kayaknya dari itu apa sih, bensin yang meledak gitu kayaknya. Oh gitu. Iya. Bensin apa? Kayak korek gas kayak gitu. Korek gas. Iya. Terus gimana? Ya keluar api itu. Oh, terus? Akibat kepanasan itu kan. Terus merembet. Iya, merembet. Asalnya dari sana tuh bawah. Terus ke sini kelamaan-kelamaan. Dari total 10 hektar area pembuangan sampah yang terbakar, hanya sekitar 1 hektar yang terbakar namun terus meluas. Pendinginan terus dilakukan oleh petugas Damkar Purwakarta. Meski terbakar, aktivitas pembuangan sampah tetap berjalan seperti biasa. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu, api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang belum padam meski telah memasuki hari ke-9. Bupati dan relawan gelar doa bersama di area lokasi kebakaran. Tingginya kandungan gas metan di lokasi kebakaran membuat petugas harus berjibaku hingga lebih dari 1 pekan dalam memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Upaya modifikasi cuaca juga belum berhasil karena tipisnya awan di atas langit. Selain upaya pemadaman, relawan gabungan dan instansi terkait juga menggelar doa bersama di sekitar area TPA Jatiwaringin. Kebetulan bahwa hari ke-9 ini kami banyak kedatangan dari berbagai komponen masyarakat, baik dari pemerintah, OPD, juga dari para pengusaha yang sudah datang membantu kita semua dalam pemadaman api yang ada di TPA Jatiwaringin. Pas hari yang 9 ini, kita semua tadi di luar sana juga menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halik supaya usaha kita yang sudah kita lakukan ini bahagian daripada ikhtiar dan tanggung jawab
tapi tetap kesemuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dokter PDDS anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado meninggal dunia di rumahnya. Kasus itu jadi perhatian publik karena ada dugaan perundungan selama jalani pendidikan di RSUP Kandau. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di kota Manado, Sulawesi Utara. Jenazah Dr. Adrian pertama kali ditemukan oleh ayahnya. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan. Jenazah almarhum dimakamkan di Sulawesi Tengah. Di mata tetangga, Dr. Adrian dikenal sebagai pribadi yang baik, ceria dan taat beribadah. Oh di rumah, enggak di kos, DP rumah, DP orang tua DP rumah itu. Tinggal dengan siapa sih itu? Ya. Yang tinggal di Indonesia itu siapa-siapa? DP orang tua. Oh bersama orang tua? Iya, iya, enggak ada orang lain. Bertiga. DP mama, DP papa, dan itu DP kakak dokter mah cuma sekali-sekali. Dokter kok semua ada orang. Adrian merupakan seorang dokter PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Beredar kabar, korban mengalami perundungan selama bertugas di RSUP Kandau. Namun hingga kini, pihak rumah sakit dan universitas masih belum memberikan keterangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kandau Manado menyusul kasus meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Adrian Rantung. Penghentian kegiatan PPDS anestesi ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama RSUP Kandau Manado pada 6 Juli 2026. Dalam surat itu, kegiatan PPDS anestesiologi RS Kandau dihentikan sampai penanganan dugaan perundungan selesai. Sementara itu penyebab meninggalnya Dr. Adrian termasuk dugaan adanya perundungan masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan. Kasus kematian seorang dokter di Manado bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya ada 2 kasus kematian dokter yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan perundungan serta intimidasi. Tiap aku bangun tidur tuh Pak, badannya sakit semua Pak, punggungnya sakit Pak. Bangun harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Kasus kematian dokter residen RSUP Kandau Manado menambah deretan kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Sebelumnya publik juga diguncang oleh kematian Dr. Aulia Risma Lestari, korban perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di indekosnya pada 12 Agustus 2024. Polisi menyebut Dr. Risma meninggal setelah menyuntikkan obat anestesi ke tubuhnya yang diduga akibat depresi berat. Keluarga Dr. Risma pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan perundungan, intimidasi, serta pemerasan ke Polda Jawa Tengah. Setahun kemudian, 3 terdakwa dijatuhi hukuman. Taufik Eko Nugroho yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Undip Semarang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sementara 2 terdakwa lainnya, yakni mahasiswa senior PPDS dan staf administrasi PPDS dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tak hanya itu, belum lama ini kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica juga menjadi sorotan. Dokter jaga RS Leona Kafemenanu Nusa Tenggara Timur tersebut ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Keluarga mendiang Dr. Ica pun melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. Keempat terlapor adalah 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 orang dokter hewan berstatus aparatur sipil negara. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus meninggalnya Dr. Ica.